Baik, selamat datang kembali di Senin Kuantum. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Gasiorowicz bab 2 ya. Jadi sebelumnya kita udah sampai nomor 7 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8 dan 9. Nah, kenapa sekaligus 8 dan 9? Saya langsung kerjakan dalam satu video, karena dua soal ini saling berhubungan ya. Kita lihat aja coba. Nah, untuk yang nomor 8 ini, kita disuruh untuk tinjau suatu fungsi gelombang yang bentuknya kayak gini. Nanti kita lihat ya, bentuk kayak gini itu artinya apa ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung fungsi gelombang, tapi di ruang momentum. Jadi fungsi gelombangnya sekarang sebagai fungsi dari momentum ya. Ingat, kalau kita mau pindah dari ruang posisi ke ruang momentum, itu kita gunakan apa? Transformasi Fourier ya. Kita gunakan transformasi Fourier. Kemudian kalau kita mau balik lagi dari ruang momentum ke ruang posisi, kita tinggal gunakan inverse dari transformasi Fourier ya. Oke, kemudian yang nomor 9, kita diminta untuk tinjau lagi bentuk fungsi gelombang yang sama dengan yang nomor 8 ya, jadi yang ini. Tapi sekarang yang diminta untuk dihitung adalah nilai A, ya, konstanta A ini kan awalnya belum tahu ya, dia bentuknya apa, nilainya apa. Nah, kita suruh cari nilai A sehingga si fungsi gelombang psi ini ternormalisasi ya. Nah, nanti kita lihat ternormalisasi itu artinya apa ya. Oke, kita langsung mulai aja ke yang nomor 8 ya. Kita cari fungsi gelombang di ruang momentum. Nah, sebelumnya kita tinjau dulu fungsi gelombang yang tadi kan yang bentuknya seperti ini ya. Memiliki nilai mutlak nih di sini. Jadi ada nilai mutlak di X-nya ya. Nah, itu artinya apa? Artinya si fungsinya ini bisa kita bagi dua. Yang pertama, kalau misalnya X-nya positif, itu kan berarti nggak ngaruh ya, karena X-nya udah positif ya, mau ada nilai mutlak atau enggak, dia nggak akan berubah. Artinya kalau misalnya X-nya positif, ya udah bentuk fungsi gelombangnya tetap seperti ini. Ini untuk X positif ya. Sedangkan kalau X-nya negatif, kita harus hati-hati. Kalau kita punya X yang negatif, ada nilai mutlak, jadi si X negatif itu akan menjadi positif ya. Artinya semakin negatif dia, fungsinya itu kan jadi positif, tapi E-nya tetap E pangkat minus gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ganti nilai mutlak X ini menjadi X yang nggak ada mutlaknya, tapi dia negatif, yaitu kita tinggal ganti tanda minusnya ini jadi plus ya. Karena kan si negatifnya ini udah diwakilkan oleh X yang ada di sini, gitu. Jadi nggak perlu kita tulis lagi. Jadi bentuknya adalah seperti ini, untuk X yang negatif. Nah, kenapa harus dipisah seperti itu? Karena ini penting ketika kita menghitung normalisasi ya, normalisasi atau bahkan transformasi Fourier. Kenapa begitu ya? Karena kita coba lihat aja nih ya. Untuk transformasi Fourier bentuknya gimana? Kalau kita punya fungsi gelombang yang X, kita mau cari fungsi gelombang di ruang momentum. Oke? Transformasi Fourier-nya seperti apa? Nah, seperti ini kan ya bentuknya. Jadi ada 1 per akar 2 pi h coret, kemudian kita integralkan terhadap seluruh ruang ya. Jadi dari minus tahingga sampai tahingga terhadap X gitu ya. Terus fungsi psi-nya di sini. Dan dikalikan dengan faktor E pangkat minus IPX per H coret ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, hati-hati ketika kita melakukan integral ini, kita mengintegralkan si nilai X-nya itu dari min tahingga sampai ke plus tahingga. Nah, yang perlu hati-hatinya apa? Hati-hatinya ini, karena kan dari nilai min tahingga sampai tahingga, itu ada yang X-nya nilainya negatif ya, dan ada daerah yang X-nya nilainya positif. Jadi dari minus tahingga sampai 0, itu kan X-nya negatif tuh. Kemudian dari 0 sampai plus tahingga X-nya positif. Nah, kita harus hati-hati karena fungsi gelombangnya ini beda dia. Kalau misalnya X-nya negatif, dia bentuknya kayak gini. Sedangkan kalau X-nya positif, bentuknya kayak gini. Jadi, dua fungsi yang bentuknya berbeda ya. Meskipun sebenarnya dia sama sih. Cuman karena ada tanda mutlak, jadi kita bisa pisahin, terus mereka berdua jadi beda gitu ya. Nah, akibatnya integralnya juga perlu kita pisahin. Dari minus tahingga sampai 0 dulu ya. Kayak gini. Ini untuk fungsi yang pertama. Kemudian integral yang dari 0 kita lanjutin ya. Kan ini dari minus tahingga sampai 0. Terus kita lanjutin integralnya dari 0 sampai plus tahingga sekarang. Kayak gini. Ini untuk fungsi yang kedua nih. Yang positif, sorry. Maksudnya fungsi yang positif. Nah, kalau gitu ini tinggal kita masukin aja nih fungsi gelombangnya. Buat yang X-nya negatif, ini kan daerah ini min tahingga sampai 0. Dia negatif kan ya. Jadi ini untuk X yang negatif, kita masukin fungsi gelombangnya yang ini. Sedangkan untuk X yang positif yang sebelah sini, kita masukin, sorry ini X ya, kita masukin fungsi gelombangnya yang ini. Oke, jadi kalau ditulis hasilnya seperti ini ya.
Nah, kemudian kita bisa gabungin nih, E pangkat sama E pangkat. Ini E pangkat mu X, ini E pangkat minus IPX per H coret. Jadi kita gabungin aja. Yang ini semua jadinya E pangkat mu X dikurang IPX per H coret ya. Begitu pula dengan yang ini sama. Ini jadinya E pangkat mu X dikurang minus IPX per H coret. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian untuk mempermudah pengerjaan integral ya, kita keluarin aja nih si X-nya. Ini kan di sini ada X, di sini juga ada X ya. Kita keluarin, karena kan ini integralnya terhadap X ya. Jadi lebih mudah nanti kita integralinnya. Yang bagian ini juga sama. Oke, hasilnya apa? Hasilnya bentuknya jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Kemudian ini tinggal kita kerjakan seperti biasa aja ya integralnya. Integral E pangkat sesuatu dikali X ya, atau misalnya ini U deh ya. Integral E pangkat UX itu kan sama dengan 1 per U dikali E pangkat UX ya. Jadi karena U-nya ini, kita bisa tulis integralnya bentuknya jadi kayak gini. 1 per U tadi ya, U-nya adalah mu dikurang I P per H coret. Kemudian dikali E pangkat UX. Jadi dikali E pangkat X, ya ini lagi aja ya. Nah, ini dievaluasi di batas bawahnya itu ada di minus tah hingga. Kemudian batas atasnya itu di 0. Oke. Kemudian sama juga untuk yang sebelahnya ya, integral dari 0 sampai tah hingga. Itu, sorry, nah di sini ada tanda minus nih ya. U-nya itu adalah minus ini. Jadi, 1 per U-nya itu adalah 1 per minus ini ya, atau minus 1 dikali 1 per ini. Jadi ini adalah minus, kemudian seperti ini ya. Ini dikali sama E pangkat min X itu lagi, sama ya. Dan ini dievaluasi dari batas bawahnya itu 0, kemudian batas atasnya itu tah hingga. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini kalau kita lanjutin gimana ya? Kita lihat, ini kan E pangkat X dikali sesuatu ya. Nah, kalau misalnya X-nya kita masukin 0, itu artinya kan E pangkat 0 ya. Sedangkan E pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, jadi ini batas atasnya 1. Batas atasnya 1, kemudian batas bawahnya berapa nih? E pangkat X, kemudian X-nya dimasukin minus tah hingga. Jadi E pangkat min tah hingga ya. Atau 1 per E pangkat tah hingga. Nah, E pangkat tah hingga itu kan tah hingga ya. Jadi 1 per tah hingga nilainya 0. Oke, jadi yang batas bawahnya ini nilainya 0. Jadi ini semua sama dengan ini ya. Batas atasnya itu 1 tadi, dikurang batas bawahnya itu 0. Oke, sama juga untuk yang sebelahnya. Kalau kita masukin tah hingga nih, ini kan E pangkat minus X. Berarti kalau kita masukin tah hingga X-nya, kita punya E pangkat min tah hingga. Cuman yang kayak tadi, E pangkat min tah hingga itu adalah 0. Jadi batas atasnya itu 0. Kemudian batas bawahnya itu E pangkat 0 juga. E pangkat 0 itu 1. Jadi batas atasnya 0, sekarang batas bawahnya 1 ya, kebalikannya. Jadi ini bisa kita tulis seperti ini ya. Oke, yang pertama ini 1 kurang 0, ya 1 aja, positif. Kemudian yang ini 0 kurang 1, jadinya min 1 ya. Kemudian tanda negatifnya ketemu sama negatif yang ada di sini. Jadi min kali min itu jadinya plus ya. Jadi ini semua tandanya plus. Oke, jadi ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini tinggal kita kerjakan biasa, kita kali silang aja ya. Jadi yang bawahnya untuk menyamakan penyebut, kita kaliin ya. Jadi ini kali ini dikali. Kemudian nanti ini pindah ke sini gitu. Terus ini pindah ke sini ya. Perkalian silang biasa. Oke, jadi kita punya bagian atasnya itu adalah mu tambah IP per H coret ditambah dengan mu dikurang IP per H coret ya. Bagian bawahnya adalah ini semua dikali ini, mereka berdua. Di ini mu min IP per H coret dikali mu plus IP per H coret. Oke, yang atasnya bisa ada yang saling coret nih. Ini kan ada plus IP per H coret ya, dikurang IP per H coret. Mereka berdua sama, jadi bisa kita coret ya, saling menghilangkan. Kemudian ini ada mu sama mu. Jadinya 2 mu ya. Jadi ini sama dengan, kita tulis di bawah ya. Jadi ini fungsi gelombang dalam ruang momentum sama dengan, kemudian tadi bagian atasnya 2 mu ya, dibagi sama. Nah, yang bagian bawahnya tinggal kalian-kalian aja nih satu-satu nih. Kalau udah kalian kerjakan, dikaliin satu-satu ya, hasilnya adalah ini. Oke, nah ini adalah hasilnya. Ini adalah fungsi gelombangnya di ruang momentum ya. Nah, cuman di sini ada yang saya lupa tulis dari awal tadi ya. Harusnya kan fungsi gelombangnya itu ada si konstanta A tadi ya, konstanta normalisasi ya. Saya lupa tulis nih.
Tadi ketika kita masukin fungsi gelombang di sini, ini kan harusnya ada A-nya nih. Nah, berarti harusnya ada A di sini ya. Artinya bisa kita keluarin kan A-nya, jadi bisa kita taruh A-nya di sini aja ya. Karena kan dia konstan, nggak masuk ke dalam integral, nggak masalah ya. Oke, jadi ini kita taruh di sini A-nya, semuanya saya ganti sama A ya. Oke, ini semuanya udah saya ganti sama A, kemudian bagian bawahnya juga. Bagian terakhirnya juga ini, dan ini. Nah, hasil akhirnya ada konstanta normalisasi A-nya ya, jangan lupa. Oke, kemudian yang soal nomor 8. Kita diminta cari konstanta normalisasi A ya. Kita cari si A ini berapa sih supaya fungsi gelombangnya itu ternormalisasi. Nah, pertanyaannya adalah, maksudnya apa ternormalisasi? Ternormalisasi itu artinya ketika si rapat probabilitasnya itu totalnya nilainya 1. Jadi maksudnya apa totalnya nilainya 1? Artinya, probabilitas total itu nilainya 1. Maksudnya biasanya kan kalau kalian bicara tentang pecahan gitu ya, misalnya kita punya satu kue, itu artinya adalah 100% kue gitu. Terus kalau kita minta dong setengah kue, berarti 50% kue kan, setengah dari 1 gitu. Jadi kalau kita normalisasinya itu sama dengan 1, artinya kalau kita dapat angka setengah, itu artinya sama aja kayak 50% ya, intinya setengahnya gitu ya. Kalau kita dapat angka 0,3, itu berarti ya 30% dari seluruhnya ya. 0,3 dari 1 gitu. Karena sebenarnya konstanta normalisasi itu ya boleh berapapun, nggak harus 1. Suka-suka kita. Cuman akan menyulitkan kita kalau misalnya dia bukan 1 ya. Misalnya konstanta normalisasinya ambil 25 gitu. Kan kalian bingung. 25-nya itu 100%. Berarti kalau misalnya kalian nanti ngukur dapat angka misalnya 12,5, itu artinya adalah 50% gitu. Ya lebih mudah ketika kalian konstanta normalnya 1, terus kan dapat setengah, langsung make sense gitu ya. Oh, setengah itu artinya 50% gitu kan. Jadi, totalnya itu harus sama dengan 1 untuk normalisasi ya. Simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini. Total itu maksudnya kita integralin semuanya ya. Dari minus tahingga sampai tahingga. Dari apa? Dari si rapat probabilitas tadi. Rapat probabilitas itu apa sih? Ingat, di fisika kuantum, rapat probabilitas itu psi kuadrat, ya kan? Kalau psi aja, kita nggak punya artifisisnya nih. Ini nggak ada artifisis. Ini adalah fungsi gelombang aja. Sedangkan ketika kita mau menghitung, mengukur gitu ya. Mengukur itu kan fisis ya. Misalnya kita lihat gitu, pakai mikroskop atau kita apalah gimana caranya kita ngukur. Itu adalah psi kuadrat. Nah, psi kuadrat ini diinterpretasikan sebagai fungsi rapat probabilitas ya. Fungsi rapat probabilitas menemukan partikel di suatu posisi X gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita integralkan untuk seluruh ruang, dari min tahingga sampai tahingga, ini adalah totalnya, nilai total. Dan tadi, nilai totalnya itu sama dengan 1. Oke. Ingat, di soal fungsi gelombangnya adalah seperti ini bentuknya. Artinya, nilai mutlak kuadratnya apa? Nilai mutlaknya kan tinggal, mutlak kuadratnya, tinggal kita kuadratin aja semua. Kayak gini. Tapi ini masih sama ya, dia masih ada nilai mutlaknya ya, masih ada bentuk nilai mutlak X-nya nih di sini. Jadi ini kita bagi 2 juga. Karena kan kita kerjain integralnya juga sama nih, dari minus tahingga sampai plus tahingga. Berarti ada daerah yang X-nya negatif dan ada daerah yang X-nya positif. Oke, jadi ini sama dengan ini untuk X yang positif dan ini untuk yang X-nya negatif. Oke. Pokoknya integral dari ini semua harus sama dengan 1 ya. Sekarang kita lihat. Integral dari psi kuadrat itu apa? Psi kuadratnya tadi kita masukin ya. Oh enggak, sorry. Ini kita bagi 2 dulu. Dari minus tahingga sampai 0. Tambah dari 0 sampai tahingga ya. Nah, dari yang minus tahingga sampai 0, itu kan berarti X-nya negatif. X-nya negatif berarti kita pakai yang ini. Masukin aja ke sini. Kemudian yang integral dari 0 sampai tahingga, X-nya positif, kita gunakan yang ini. Jadi ini masukin semua ke sini ya. Oke, kemudian ini sama dengan apa nih? Yang pertama, A kuadrat kan konstanta ya, jadi bisa keluar dari integral. Kemudian E pangkat 2 mu X, kalau kita integralin terhadap X, berarti ini jadinya 1/2 mu. Kemudian E pangkat 2 mu X. Ini kita evaluasi di batas bawahnya minus tahingga dan batas atasnya 0. Kemudian untuk yang kedua juga sama. A kuadratnya keluar ya, jadi saya keluarin di sini, ini dalam kurung gitu. Terus E pangkat minus 2 mu X. Kalau kita integralin terhadap X, dia akan jadinya apa?
minus 1/2 mu ya. Kan ada tanda minusnya, jadi ini minus 1/2 mu. Kemudian E pangkat minus 2 mu X. Dievaluasi di batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu tak hingga. Tutup. Nah, ini. Kemudian kita kerjakan nih. Kalau yang pertama, X-nya masukin 0, jadi kita punya E pangkat 0, atau 1 ya. Jadi batas atasnya 1, batas bawahnya X-nya minus tak hingga. Ini sama sih ya, kayak yang sebelumnya. E pangkat min tak hingga kan jadinya 0 ya. Sehingga yang bagian pertama adalah seperti ini. Sedangkan yang bagian kedua langsung aja ya. Ini kan sama kayak yang sebelumnya. Ini adalah 0 min 1. Nah, hasilnya apa nih? Yang ini plus 1, yang ini min 1. Tapi ini min ketemu min. Jadi tandanya jadi positif lagi. Sehingga ini sama dengan ini tambah 1/2 mu juga. Oke, 1/2 mu tambah 1/2 mu sama dengan 2/2 mu ya. 2-nya coret, jadi kita punya ini sama dengan A kuadrat dikali 1/mu. Atau A kuadrat per mu lah. Nah, oke, dan ini tuh apa sih tadi? Ini itu adalah integral ini ya. Integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari psi kuadrat. Ya enggak? Nah, syarat normalisasi tadi apa? Ingat, syarat normalisasi adalah integral ini semua harus sama dengan 1. Nah, sedangkan kita udah hitung tadi nih, integral ini semua itu adalah ini tadi, A kuadrat per mu. Oke? Jadi dari syarat normalisasi, kita ingin A kuadrat per mu-nya itu sama dengan 1. Nah, artinya apa? Artinya A kuadratnya sama dengan mu. Atau apa? Atau A-nya sama dengan akar mu ya. Nah, ini adalah konstanta normalisasinya. Sehingga kalau kita tulis fungsi gelombang yang ternormalisasi, itu adalah ini. Nah, tadi kan sebelumnya ini konstanta A ya, kita belum tahu A-nya apa. Tapi kalau fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi, itu dia konstantanya jadi akar mu ya, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah untuk ruang X. Sedangkan untuk ruang momentumnya apa? Tadi kita udah hitung juga ya, untuk ruang momentumnya. Bentuknya jadi kayak gini. Jadi seperti ini ya, yang tadinya ini A, kita masukin aja A-nya sama dengan akar mu. Oke, jadi kita udah dapat jawaban untuk soal nomor 8 dan 9 buku Gassnerowicz. Oke? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Senin Kuantum yang berikutnya. Oke? Terima kasih.